Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di latihan soal-soal TOEFL ITP. Jadi number 25, the music division of the Library of Congress in Washington D.C. was established in 1867. 1897 and has more than 6 million items in its self collections. Nah, ini juga gampang sih. Kalau yang di atas tuh masih agak mikir dikit. Ini gampang, kita baca langsung. Oh, kayaknya ini aneh deh. Oke, ya, mau dibahas dari A dulu. The music division of the Library of Congress in Washington DC was established. Nah, established ini mungkin pilihannya dia pakai ini kan lampau ya. Nah, ini dia bener nggak nih pakai kata kerja ketiga? Gitu, pakai atau kata kerja pertama atau kata kerja kedua. Nah, karena dia to be, di belakang to be kalau ada kata kerja hanya boleh antara verb 3 atau verb ing. Nah, karena ini was established, didirikan, bukan was establishing. The music division of the library was establishing. Kalau was establishing artinya sedang membangun. Music division sedang membangun. Harusnya music division was dibangun. Music division dibangun di 1897. Berarti dia udah benar pakai verb 3. Berarti ini udah benar. And has more than 6 million items in its self collection. Oke, walaupun ini the music division of the Library of Congress in Washington DC dibangun, ini dia pakai lampau karena dia dibangunnya di masa lalu, tapi ini boleh dia pakai present karena sekarang dia masih mempunyai. Gitu, berarti ini pakai present. Kenapa pakai has bukannya have? Karena dia subjeknya apa? The music division bla bla bla. Nah, music division ini kata ganti subjeknya adalah it. Kalau kata ganti subjeknya adalah it, berarti dia pakai has. Berarti ini juga sudah benar. More than 6 million, lebih dari. More pakai than pasangannya. Ya, lebih dari. Sudah benar? Hati-hati ada juga tulisan then ya, yang di sini pakai n. Then itu artinya kemudian. Nah, kalau dia pakai a itu perbandingan. Lebih dari. Nah, berarti yang salah adalah D, jawabannya D. Tapi kenapa dia salah? 6 million items in its collection, nggak pakai self. In itself collections, kenapa? Itself tuh kan artinya dirinya sendiri. Nah, sedangkan di sini tuh ada kata benda di belakangnya. Nah, lebih cocoknya pakai its, berarti kata ganti kepemilikan. Lebih dari 6 juta item dalam koleksi dirinya sendiri. No, itu nggak nyambung kalau kita pakai itself. Nah, lebih nyambung kalau 6 juta item dalam koleksinya. Ya, berarti jawabannya adalah D. Oke, teman-teman masih mau lanjut lagi? Lanjut, semangat ya. Buat pejuang beasiswa, pejuang mau serdos, mau cari kerja, mau lanjut kuliah, semangat belajar ya. Kemudian number 26, scientists cannot agree on a single definition formal of life, although most people think that they can recognize a living thing when they see it. Okay. Yang mana yang aneh? Oke. Kalau kita lihat dari A ini udah langsung aneh. Kenapa? Definition formal. Kalau dalam bahasa Inggris, kalau ada kata sifat yang menerangkan kata benda, dia kata sifatnya dulu, baru kata bendanya. Nah, gimana caranya biar kita ingat, biar kita hafal? Oh, kalau dalam bahasa Inggris kata sifat dulu, baru kata benda. Karena kalau dalam bahasa Indonesia itu kata benda dulu, baru kata sifat. Misalnya perempuan cantik.
Kata benda dulu baru kata sifat. Tapi dalam bahasa Inggris kita bisa ingat kalau dulu ya saya zamannya belajar suka ingat ini. Beautiful girl. Beautiful girl. Oke, karena beautiful girl saya simpan di otak. Beautiful girl adalah kata yang benar dalam bahasa Inggris. Nah, kalau saya mau bikin kata benda yang ada kata sifatnya, oh beautiful girl, beautifulnya duluan, kata sifat duluan, baru kata benda. Oh, berarti kata sifat duluan, baru kata benda. Nah, di sini anehnya, definition itu kan kata benda. Nah, ini kata sifat. Nah, aneh ini. Kenapa kata benda dulu baru kata sifat? Harusnya a single formal definition of life. Nah, jadi ini kemungkinan jawabannya A, tapi kita coba cek jawaban yang lain. Although most people, nah ini udah bener nih. Although walaupun kebanyakan orang, udah bener, think that they can recognize a living thing. Hal hidup atau benda hidup. Nah, ini udah benar pakai living. Jadi kata live dari kata live kan. Live itu kata kerja. Nah, kata kerjanya berubah jadi kata sifat menjadi living. A living thing. When they see it. They dari mana dia kata they? Dari people. Most people. Kata gantinya adalah they. Sudah benar, berarti benar. Jawaban yang salah adalah A. Oke, lanjut lagi. Di nomor 27. Success in acting is achieved only by the relatively few persons who combine natural talent with well-developed techniques, dedicate, and self-discipline. Kesuksesan dalam acting didapatkan hanya oleh beberapa orang yang menggabungkan natural talent dengan teknik yang dikembangkan dengan baik, dedikasi dan self-discipline. Kira-kira mana nih? Oke, success in acting. Success ini bisa dia ini adalah kata kerja. Success in acting ini udah bener. Kalau successful malah dia jadi kata sifat. Jadi kesuksesan dalam berakting ini udah benar. Kemudian by the relatively few persons, nah ini few-nya juga sudah benar. Kalau dia pakai a few di sini berarti beberapa. Kalau few tidak pakai a berarti dia tuh konotasinya negatif. Ada sih beberapa, tapi ada sih sedikit gitu. Jadi kalau dia konotasinya positif, ada beberapa orang. Tapi kalau few persons tuh berarti nggak cukup banyak gitu atau sedikit yang menggabungkan. Nah, di sini combine, kenapa dia nggak pakai s combines? Karena di sini subjeknya kata gantinya they, berarti di sini sudah combine ya. Nggak pakai kata kerja kedua juga karena dia ini menjelaskan sesuatu yang general fact, fakta umum, berarti dia pakai simple present. Nggak pakai kata kerja dua, simple present pilihannya hanya dia kata kerja pertama. Udah bener? Kemudian, yang jadi pertanyaan adalah dedicate. Nah, tadi sudah dijelaskan sebelumnya, kalau ada kata dan, ada dipisahkan dan gitu kan, atau ada tanda komanya terus pakai dan, kita harus pastikan bahwa kata-katanya itu setara. Nah, well-developed techniques. Techniques ini adalah kata benda. Self-discipline adalah kata benda. Dedicate, satu-satunya yang bukan kata benda, dia kata kerja. Kata bendanya dedicate adalah dedication. Nah, berarti dia yang salah, beda sendiri karena dia kata kerja. Number 28. Traditionally, a trial jury in the United States consists of 12 people, often with 1 or 2 additional jurors, nor alternates. Oke, yang manakah yang salah? Traditionally,
secara tradisional atau ya secara tradisional, nah ini udah bener, secara tradisional tinggal dipakaikan li di belakangnya. The trial jury sudah benar pakai s. Kenapa? Karena the trial jury kata ganti subjeknya adalah it. Nah, ingat kalau simple present tense he, she, it dia pakai s di belakangnya. Kenapa saya tahu dia simple present tense? Karena dia adalah fakta umum, general fact, pakai simple present tense. Kemudian often with one, seringnya, nah ini sudah benar. Nah, yang salah adalah D. Kenapa dia salah? Ini nor. Ini harusnya pakai or aja, nor itu kalau dia negatif. Ini bukan kalimat negatif, ini kalimat positif. Berarti yang salah adalah D. Oke, masih semangat ya buat lanjut. Buat kalian-kalian pejuang, para pejuang harus semangat kerja soal, latihan soal harus semangat. Ya. Number 29. Like wood, paper is hygroscopic material. That is, it absorbs water from and also release water into the air. Okay. Like wood, seperti kayu, paper adalah material yang hygroscopic. Ini udah bener. Kemudian that is, it absorbs water. Nah, ini that juga udah bener. Ini that, ini kadang orang bingung ya antara pakai that atau pakai which. Nah, pakai that kalau yang di belakang itu dia sifatnya tuh essential, penting gitu. Kalimat yang mengikutinya tuh penting ya. Kalau dihilangkan esensi dari kalimatnya tuh berubah. Itu pakai that. Nah, di belakang ini kan penting nih. Ya, udah bener pakai that. Absorbs water from, menyerap air dari dan melepaskannya ke udara. From sudah benar. Meresap dari. Udah benar. Also berarti yang salah tinggal D. Kenapa dia salah? Karena, lihat ya, ingat ya, kalau ada kata dan, dia harus setara. Di depan ini dia sama-sama kata kerja. Ini pakai S. Di sini nggak pakai S. Berarti salah satunya salah. Karena di sini nggak ada pilihan untuk menyalahkan dia. Dia pasti benar. Berarti di sini salah. Di sini harus pakai S. Kenapa dia pakai S? Karena subjeknya adalah it. Kalau dia simple present tense, subjeknya he atau she atau it, kata kerjanya ditambahkan es atau es. Kenapa kita tahu dia pakai simple present tense? Karena dia adalah fakta umum. Ya. Kalian harus banget, wajib banget tahu simple present tense karena paling sering dipakai. Oke, the last one buat video ini adalah several factors responsible for the Oklahoma Dust Bowl of the 1930s were the character of the soil, the climatic, and the types of agriculture practiced. Oke. Several factors responsible for. Responsible benar kata sambungnya kalau kita bertanggung jawab atas gitu kan, nah pakai for benar. Were the characters of the soil, nah pakai were. Several factors. Kenapa dia pakai were, nggak pakai was? Ya, kalau dia simple past atau dia past tense gitu, yang subjeknya we, you, they, dia to be-nya pakai were. Nah, di sini subjeknya apa? Several factors responsible for the Oklahoma. Nah, subjeknya adalah several factors. Biasanya, kemungkinan terbesar subjek itu ada di depan walaupun tidak selamanya. Ya, kata ganti subjeknya adalah they. Udah benar pakai were. Okay, were the character of the soil, the climatic, and the types of agriculture practiced. Nah, dan tipe agriculture yang dipraktekkan. Udah benar, dipraktekkan dia berarti di sini dari praktis tinggal ditambah deh. Nah, yang salah kenapa C? The climatic itu
Ini salah. Dia harusnya the climate. Pakai E aja. Oops. The climate. Oke. Oke, demikian untuk video kali ini. Mudah-mudahan kalian semua bisa mengambil manfaatnya, bisa belajar, dan please kasih masukan karena saya juga masih belum sempurna ya. Kita bisa sharing-sharing kalau menurut kalian ada penjelasan saya yang kurang tepat. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share sebanyak-banyaknya. Saya doakan kalian bisa capai skor yang kalian targetkan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.